ini sudah ada berapa penjual yang bergabung bersama Tokopedia? Penjual ya? Penjual, ya setelah 13 tahun Tokopedia sudah merangkul sekitar 12 juta. Sekitar 12 juta. 12 juta penjual. Dan akan terus bertambah. Alhamdulillah harusnya terus. Oh iya dong, pastinya. Keren banget loh. Kurang lebih 12 juta itu baru penjualnya saja. Tapi kalau cerita dibalik dari inisiatif atau inovasi yang telah dilakukan Tokopedia untuk penjual itu apa aja? Iya, dari Tokopedia memang selalu melakukan upaya untuk mendukung tumbuh kembang UMKM lokal. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan tambahan juga ada yang namanya inisiatif hyperlokal dengan teknologi geotagging. Itu untuk mendekatkan, jadi teknologi geotagging itu untuk mendekatkan penjual dengan pembeli. Ya. Jadi kalau kita ada di satu daerah, ketika mau membeli, yang diutamakan adalah penjual yang memang ada di sekitar pembeli tersebut. Jadi itu kita lakukan untuk setiap penjual atau pegiat UMKM itu punya kesempatan yang sama untuk bertumbuh. Dan juga kayak tadi dibilang dulu harus ke kota besar untuk menjangkau pasar. Iya benar. Teknologi geotagging ini tidak perlu ke kota besar untuk menjangkau pasar gitu. Jadi sudah sama-sama bisa bertumbuh. Jadi udah mulai nggak pakai ilmu feng shui ini udah nggak pakai ya. Kalau dulu kan ada feng shui-nya tuh, lantai berapa yang bagus, sudut mana, arah timur. Sekarang nggak perlu. Sekarang semuanya bisa bertumbuh bersama. Kesempatan yang sama bertumbuh bersama. Nah, turunan-turunan inisiatif dari hyperlokal ini banyak. Salah satunya adalah kumpulan toko pilihan. Itu adalah halaman yang kita kurasi produknya memang dari penjual terdekat dari lokasi pengguna. Itu kumpulan toko pilihan atau KTP biasanya. Kemudian ada juga yang namanya Mitra Tokopedia, yaitu satu ekosistem untuk para pemilik warung tradisional ataupun toko kelontong untuk dapat berjual produk digital atau bahan-bahan secara grosir. Nah, kemudian ada juga yang baru, Tokopedia Now, itu yang bekerja sama dengan pegiat usaha lokal untuk penyedia produk bahan harian kayak beras, minyak, sayuran, buah-buahan yang ini pengirimannya hari itu juga maksimal 2 jam. Wah, cepat banget. Nah, itu berguna bagi ibu-ibu seperti saya. Ya, kita butuhin masih fresh. Betul. Ya, kan? Jadi kalau lagi masak kelupaan, kita bisa pesan, kemudian gak lama nyampe, jadi bisa lanjut masaknya. Tapi jangan lupa ini terjadi pengiriman setelah pembayaran ya. Oh iya, pembayaran dulu dong. Kemudian kita juga punya namanya Dilayani Tokopedia, yaitu berkolaborasi dengan mitra logistik terpercaya untuk menyediakan layanan pemenuhan pesanan atau fulfillment. Nah, itu memungkinkan penjual untuk menitipkan produknya di gudang pintarnya kita. Gitu. Jadi kalau misalnya saya penjual di Aceh gitu, jauh. Terus ada pembeli saya di Papua, jauh kan? Jauh. Nah, itu kita bisa titipkan di layanan Tokopedia, di gudang pintar Tokopedia yang sudah tersebar di beberapa kota. Berarti saya punya ada di Surabaya, di gudang pintarnya di layanan Tokopedia. Saya bisa titipin produknya di situ. Nanti kita cuma dikasih tahu stoknya tinggal berapa, ada berapa kita tinggal kirim. Yang packing dari teman-teman Tokopedia, yang kirimnya juga dari Tokopedia. Wah, enak banget, dimudahkan ya. Dimudahkan dan untuk pembeli yang jaraknya jauh, jadi lebih dekat, ongkirnya juga jadi. Betul, jadi lebih murah. Betul. Kemudian apa lagi tuh Pak Kiki? Kita juga ada namanya digitalisasi pasar tradisional. Itu kita bekerja sama dengan pemerintah pusat dan juga daerah. Ada udah beberapa yang kita digitalisasi, kurang lebih ada 10 di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan terus bertambah di setiap waktu. Amin. Wow, ternyata sudah banyak banget ya inisiatif yang dilakukan oleh Tokopedia, dan itu benar-benar terlihat sekali itu mendukung UMKM. Betul. Memudahkan sekali ya. Betul. Nah, salah satu upaya kita untuk mendukung pegiat UMKM lokal juga kita punya edukasi bisnis online. Itu ada pendampingan usaha untuk teman-teman UMKM lokal yang sudah bergabung di Tokopedia, bisa dengan adanya halaman pusat edukasi seller, kemudian ada juga kelas maju digital, ada sekolah kilat seller, dan komunitas penjual keluarga Tokopedia itu kita sebut K-Talk. Nah, itu memang untuk kita mengembangkanlah UMKM lokal. Jadi bukan hanya sekedar memberikan wadah, betul, tapi juga edukasi, betul, bahkan seperti dipantau juga ya, kalaupun ada apa-apa jadi Tokopedia pun seperti rekan. Betul. Jadi supaya mereka bisa tumbuh lagi lebih bagus gitu. Yang tadinya pemula mungkin bisa jadi lebih canggih lagi berjualannya secara online Tokopedia. Nah, ini pasti ada dampak dong, sudah mulai terlihat dampak. Bagaimana tuh dampaknya terhadap para penjual ini, terutama setahun belakangan? Oke, kemarin kita sudah tarik data untuk tumbuh kembang UMKM lokal di setahun ke belakang, dari Agustus tahun lalu sampai Agustus sekarang.
kita ada yang namanya peningkatan jumlah penjual paling tinggi. Itu ada di daerah Pasangkayu, Pak Barat, Banggai Kepulauan, Teluk Bintuni, dan Kepulauan Anambas. Itu jauh sekali loh. Jauh. Ini makanya kita kan punya visi untuk memeratakan ekonomi secara digital. Nah, ini terlihat dari data-data yang kita punya setahun belakangan. Jadi kota-kotanya pun yang muncul adalah memang kota-kota yang bukan lagi di kota-kota besar. Nah itu gimana tuh? Apalagi tuh perkembangan kemudian ada juga yang namanya transaksi untuk mitra Tokopedia. Tadi yang toko kelontong atau apa namanya toko tradisional, itu ada peningkatan 1,5 kali lipat jumlah penjual yang bergabung dengan mitra Tokopedia. Ini tahun belakangan ya? Itu untuk transaksinya. Kemudian untuk yang bergabung dengan mitra Tokopedia itu mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat. Cepat ya? Dalam waktu cuma setahun belakangan ini loh. Wah keren banget. Kemudian dari Tokopedia Now kita juga mengalami peningkatan jumlah transaksi 2,5 kali lipat. Kemudian untuk dilayani Tokopedia mengalami peningkatan juga lebih dari 3,5 kali. Kemudian ini tadi ada 10 pasar tradisional yang bergabung bersama Tokopedia dan akan terus bertambah. Dan kemudian itu tadi dari 2019 sampai 2022 untuk kenaikan jumlah penjual sudah terjadi sebanyak 7 juta hingga 12 juta tahun ini. Dilihat dari data setahun belakangan ini, tadi seperti Mbak Kiki bilang ditarik ke belakang, itu berarti benar-benar sudah mencakup hampir seluruh Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke ya? Betul, karena kita sudah merata di 99% kecamatan di seluruh Indonesia. Keren banget sih, ini pemerintah aja geraknya nggak secepat itu. Ini bisa lebih cepat, ternyata memang digital itu membantu. Ya dan akhirnya dengan kolaborasi seperti ini membantu pemerintah lagi untuk mempercepat gerak ya. Wah keren banget kolaborasinya. Kalau kita sudah bicara tentang upaya dari Tokopedia untuk UMKM lokal, pastinya semua tujuannya akhirnya juga berdampak ke pembelinya atau ke masyarakat umum. Ada dampak yang terjadi juga nggak nih? Iya, jadi kalau kita lihat selama masa pandemi ini kan masyarakat udah terbiasa banget ya untuk belanja online. Sana. Ya, jadi kita memberikan sederet inovasi untuk Tokopedia mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kita punya yang namanya Bangga Lokal, itu halaman khusus di halaman pertama Tokopedia. Ya begitu buka aplikasinya ya. Ada logo Bangga Lokal iya. Untuk mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Itu mengajak masyarakat untuk membeli produk UMKM lokal. Jadi kita kan harus menjadi raja di negeri sendiri. Jangan beli barang-barang dari betul banget ya. Jadi ada kampanye khusus nih ya berarti ya. Ada halaman khusus namanya Bangga Lokal. Dan kedepannya juga kita nggak tahu tuh ada kampanye apa lagi berikutnya ya. Kemudian kita tadi udah dijelaskan sedikit oleh Pak Herman untuk Tokopedia Play, itu kanal video streaming kita untuk berbelanja sekaligus mencari inspirasi untuk di tengah era social commerce gitu. Jadi ada live streaming untuk live shopping atau sekedar menjelaskan tentang produknya mereka gitu. Itu juga ada. Kemudian kampanye juga kita banyak, ada di berbagai macam kampanye, ada di Home Living Celebration itu untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian ada Tokopedia Nyam untuk makanan-makanan yang suka ngemil dan minuman juga. Kemudian Toko Peduli Sehat. Kemudian ada juga Tokopedia Tekno untuk elektronik. Juga ada Cantik Fest dan Zona Ganteng untuk yang laki-laki. Ini benar-benar lebih spesifik ya Bunda ya. Jadi buat kita masyarakat umum dan juga pembeli untuk mencari apapun tuh gampang di Tokopedia. Dan itu kayak all in one aja semuanya. Kita tuh nyari apapun semua di situ gitu. Dalam tayangan videonya ada, dalam bentuk produknya nyarinya sangat gampang, search engine-nya juga sangat gampang, dimudahkan carinya. Dan ini sangat membantu. Boleh nggak sejauh ini rekan-rekan media kasih tepuk tangan dulu dong untuk 13 tahunnya Tokopedia yang selalu mengembangkan. Terima kasih loh. Sampai kau ngikutan loh. Makasih banget. Dan selanjutnya apa lagi nih? Ada inovasi apa lagi? Untuk inovasi teknologi sendiri tadi udah dijelaskan sedikit sama Pak Herman. Iya, Pak Herman kayaknya udah jelasin semua ya. Tadi. Kita ada namanya fitur share shopping ini untuk kalau belanja online bareng sama kerabat atau saudara, bareng-bareng bisa, yang bisa dimanfaatkan untuk dari iOS 15.1 atau lebih baru. Kemudian ada namanya fitur dark mode. Ini udah lumayan familiar ya, dark mode ya sekali. Jujur aku baru tahu. Oh ternyata bisa ya. Bisa. Untuk apa namanya biar nggak terlalu makan baterai, sama kalau malam-malam tuh kalau lagi di kamar buat mata silau ya. Biar nggak ketahuan lagi belajar. Kemudian itu kita juga punya fitur voice over ini untuk memudahkan teman-teman difabel khususnya tunanetra untuk menggunakan aplikasi Tokopedia untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Jadi dipentingkan sekali 270 juta penduduk di Indonesia dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan sangat difasilitasi oleh Tokopedia. Ya. Kemudian apa lagi nih? Di usia 13 tahunnya dari Tokopedia pasti nggak hanya itu aja dong. Ya, khusus untuk Tokopedia, ulang tahun Tokopedia ke-13, kita punya promo namanya Waktu Indonesia Belanja, WIB. Ini mungkin teman-teman udah familiar. Ada festival bulanan mulai di tanggal 25 setiap gajian sampai akhir bulan. Itu menghadirkan promo semua serba murah hingga flash sale mulai dari Rp130, lumayan nih. Kemudian kita ada yang namanya Serbu Store atau SOS. Itu produk kebutuhan masyarakat di berbagai official store pakai cashback sampai 1,3 juta. Wah, jadi kesempatan dapat cashback sampai 1,3 juta. Ini memang sudah menjadi tren ya di masyarakat bahwa belanja online jam-jam tertentu ya kan, tanggal-tanggal tertentu udah pada standby di handphone buka aplikasi Tokopedia. Tapi ngomongin tentang tren, pasti kan tren-tren ini berubah, selalu seperti harga saham ya, fluktuatif gitu. Tren-trennya selalu cepat berubah, cepat tiba-tiba ada gitu dan tiba-tiba nggak ada lagi. Nah, tren menarik yang ditemukan Tokopedia berkaitan dengan kampanye-kampanye yang tadi disebutkan tuh kira-kira selama setahun belakangan tuh apa Mbak Gigi? Ya, ini kita punya data untuk daerah dengan peningkatan jumlah pembeli paling tinggi dengan periode Agustus 2021 sampai 2022. Ini rata-rata peningkatannya di 3,5 kali lipat. Itu daerahnya ada di Asmat, Halmahera, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng. Jadi ini juga daerahnya lumayan tersebar dan di arah timur ya, di arah timur Indonesia gitu. Jadi kita sudah mencakup sampai sana. Bener banget sih, timur Indonesia tuh perlu banget kayak begini. Thank you. Sangat perlu seperti ini ya. Nah, kalau berbicara mengenai banyak sekali inisiatif yang dilakukan, inovasi yang dilakukan oleh Tokopedia, baik itu terhadap penjualnya ataupun terhadap pembelinya, kira-kira lebih spesifik lagi dampak positif yang sekaligus menjadi kunci untuk mendorong pemulihan ekonomi di bagian mananya? Aku jelasin lagi sedikit kan ya. Oh boleh. Tren belanja untuk produk beberapa kategori terpopuler di setahun kebelakang. Ayo. Ada rumah tangga, ada makanan dan minuman, kesehatan, elektronik dan fashion. Kemudian di turunannya untuk di rumah tangga yang paling populer itu ada benih bibit tanaman. Ini mungkin semenjak pandemi banyak yang suka bercocok tanam di rumah ya. Ada grup-grup baru loh. Iya. Kemudian ada stok kontak sama baterai. Ini aku kaget sih stok kontak. Ya mungkin kan sering di rumah lihat ada yang rusak kan. Mungkin kalau dulu nggak banyak sering di rumah kan nggak terlalu memperhatikan. Iya. Kemudian di makanan minuman ada minyak, buah-buahan sama keripik. Kesehatan ada vitamin, obat herbal sama masker. Kemudian untuk elektronik ada earphone, bohlam sama speaker. Untuk fashion sendiri ada kaos pria, sandal wanita sama tas lempang wanita. Ya, tas lempang. Trennya banyak ya sekarang ya. Dan itu tadi, nah ini Mbak Gigi, aku pengen nanya yang benar-benar lebih spesifik lagi kunci untuk mendorong pemulihan ekonomi itu yang Tokopedia kan selalu bersama para mitra strategis terus melakukan kolaborasi ya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya itu dengan membantu UMKM lokal yang menjadi penyokong lebih dari 60% pendapatan negara. Tokopedia fokus untuk mendukung pertumbuhan pegiat usaha lokal. Kemudian kita juga selalu berkolaborasi dan inovasi menjadi kunci beradaptasi di tengah pandemi sekaligus menjadikan UMKM lebih berdaya dan berjaya. Kemudian ya kolaborasi bersama mitra strategis seperti pegiat usaha di Indonesia khususnya UMKM lokal, pemerintah, mitra logistik, institusi keuangan, masyarakat umum serta banyak lagi mitra strategis kita. Itu menghasilkan dampak positif setahun kebelakang dengan terlihat dari peningkatan jumlah transaksi paling tinggi di Tokopedia. Ini rata-rata 9 kali lipat. Itu daerahnya ada di Jayawijaya, ujung, Konawe Utara, Waropen, Peniai dan Pemudungan Bintang. Wah, nah ini lumayan baru kita dengar juga gitu, maksudnya baru terdengar ada daerah-daerah iya ada beberapa yang mungkin nggak terlalu tahu juga daerah. Betul, tapi memang mereka memang paling memerlukan karena kalau kita pasti saya yakin semua sudah mendengar, bahkan mungkin sudah ada yang pernah ke sana gitu ya. Harga-harga dulu sebelum ada Tokopedia seperti ini kan, waduh, harganya jadi mahal ya kalau udah sampai di umur ya. 9 kali lipat harganya, dan ternyata dengan hadirnya ini rata-rata 9 kali lipat membantu. Betul. Iya, baiklah. Nah, harapannya sendiri nih Pak Diki. Ya, dari Tokopedia selalu berharap kita lebih gencar untuk berkolaborasi untuk membantu UMKM untuk
untuk lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan era digital dan bersama-sama untuk berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Ya, Mbak. Terima kasih banyak Tokopedia. Baik rekan-rekan media, saya yakin banyak pertanyaan juga yang rekan-rekan media ingin tanyakan kepada Mbak Kiki. Tapi rasanya tidak enak ya kalau misalkan hanya Mbak Kiki sendiri. Pak Herman boleh Pak bergabung juga, karena Pak Herman tadi sudah menjelaskan banyak juga Pak. Ya.